dari kelompok sejarah akan mempresentasikan 8 peristiwa penting di Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuci Bunga Lestari, nomor absen 26. Saya Iko Setiabong Langkah absen 7. Saya Iko Mambalas Kakak Junata, nomor absen 11. Adalah 2 peristiwa yang akan saya presentasikan, yaitu Puputan Klungkung, merupakan peristiwa yang terjadi di Klungkung, Bali, lebih tepatnya di ibu kota pusat kerajaan dan pusat pemerintahan kerajaan Klungkung di Bali. Peristiwa ini lebih tepatnya terjadi di lokasi desa Gelgel dan tempat awal penyerangan dengan Belanda. Peristiwa ini terjadi pada 28 April 1908. Peristiwa ini dipimpin oleh Ide Dewa Agung Jambe II yang merupakan Raja Kerajaan Klungkung. Namun, ia gugur dalam peperangan yang diberi gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2023. Peristiwa yang kedua yaitu peristiwa G30S PKI. Peristiwa ini terjadi di Jakarta, lebih tepatnya pada lokasi penting berikut, yaitu Rumah Para Jenderal Angkatan Darat dan Lubang Buaya yang merupakan sumur tua. Peristiwa ini terjadi pada malam hari, lebih tepatnya dari tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Peristiwa ini juga melibatkan beberapa tokoh penting, yaitu D.N. Adit yang merupakan Ketua Umum Komite Partai Komunis Indonesia dan Letnan Kolonel Untung Syahmuri yang merupakan pengawal Soekarno, dan ada Mayor Jenderal Soeharto yang merupakan Panglima Komando Angkatan Darat. Baik, akan saya lanjutkan ke peristiwa ketiga. Peristiwa ketiga ini ada bom Bali 2, lokasinya itu ada di Kuta Square dan di Jimbaran di Bali. Pada tanggal 1 Oktober 2005 pukul 19.15 WITA. Pelakunya itu ada Dr. Azahari Husin, dia adalah perakit bom. Terus ada Nordin M. Top, dia itu pemimpin dan perencana. Dampak yang terjadi itu ledakan, korban jiwa, kerusakan fasilitas wisata, mencoret citra pariwisata Bali. Lanjutkan ke peristiwa keempat, pertempuran Ambarawa. Lokasinya itu di Ambarawa, Banyu Biru dan desa-desa sekitarnya di Jawa Tengah. Terus pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945. Tokoh dan pelaku itu ada di pihak Indonesia itu ada Kolonel Sudirman, yaitu memimpin strategi pertempuran. Terus ada Letkol Isdiman, yaitu komandan Resimen Magelang. Terus ada Mayor Soeharto, yaitu memimpin pengepungan Ambarawa. Terus di pihak lawan itu ada tentara suku, terus ada NICA. Dampaknya itu Indonesia berhasil merebut kembali Ambarawa, memperkuat semangat pejuang dan mempertahankan kemerdekaan. Baik, akan saya lanjutkan ke peristiwa kelima, pertempuran Bandung Lautan Api. Lokasinya itu ada di Bandung, Jawa Barat. Terus pada tanggal 23 Maret 1946. Tokoh dan pelakunya itu ada di pihak Indonesia, Kolonel A. H. Nasution. Terus ada Muhammad Toha dan Hamdan. Terus di pihak lawan itu ada pasukan Sekutu dan NICA. Dampaknya itu Bandung di bumi hanguskan agar tidak jatuh ke tangan musuh. Lahir semboyan Bandung Lautan Api sebagai simbol semangat perjuangan rakyat. Baik, lalu ke peristiwa yang keenam, yaitu reformasi pada tahun 1998. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh di Indonesia yang berpusat di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Kejadian ini terjadi pada bulan Mei tahun 1998 dengan tokoh-tokoh seperti Ibu Megawati Soekarno Putri, Amin Rais, dan juga Gus Dur. Lalu yang ketujuh, berdirinya Budi Utomo. Pria Budi Utomo berdiri di Jakarta pada tanggal 21 Mei tahun 1908 yang merupakan awal perjuangan dari bangsa Indonesia. Berdirian Budi Utomo yang berada di Jakarta dengan tokoh-tokoh seperti
mahasiswa saya dan juga Dr. Wahidin Suryo Husodo. Lalu yang terakhir ada runtuhnya Orde Baru. Runtuhnya Orde Baru terjadi pada tanggal 21 Mei tahun 1998 dengan aksi dari mahasiswa Trisakti yang terjadi di depan gedung DPR MPR Jakarta, Jawa Barat. Tokoh-tokohnya seperti Presiden Soeharto yang telah dilengserkan dan juga mahasiswa Trisakti serta mahasiswa Indonesia yang lainnya. Menjelaskan analisis yang A, jadi maksudnya itu sejarah mempelajari bagaimana perjalanan manusia dengan keterkaitan tempat atau ruang dan masa atau waktu. Ruang merupakan tempat manusia tinggal, sedangkan waktu adalah perjalanan hidup dari manusia. Saya akan menjelaskan analisis part B. Ruang dan waktu dapat dipandang sebagai panggung kehidupan manusia. Ruang adalah tempat manusia hidup, beraktivitas, dan berinteraksi, baik dalam bentuk lingkungan, fisik, seperti rumah, alam, dan kota, maupun ruang sosial, seperti keluarga dan masyarakat. Sementara itu, waktu adalah alur perjalanan hidup manusia yang terus bergerak dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga tua, tanpa bisa diulang kembali. Keduanya saling melengkapi. Ruang menyediakan tempat bagi manusia untuk memainkan perannya, sedangkan waktu menentukan urutan serta irama peristiwa kehidupan yang dijalani. Dengan demikian, manusia hidup, tumbuh, dan berproses di dalam panggung besar yang dibentuk oleh ruang dan waktu. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Sejarah Indonesia penuh dengan peristiwa penting yang membentuk jati diri bangsa, mulai dari perjuangan melawan penjajah, mempertahankan kemerdekaan hingga menghadapi tantangan pada masa modern. Setiap peristiwa memiliki waktu, ruang, dan tokoh-tokoh pentingnya tersendiri. Itulah yang membuat suatu peristiwa menjadi unik dan bermakna. Sama seperti peristiwa-peristiwa yang sudah kami presentasikan tadi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.